wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuman, guru fikih MI Islamiyah Sangkur, Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MI Islamiyah Sangkur, Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 6 dengan materi menghindari binatang haram dan akibat mengkonsumsi binatang haram. Berikut praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat kuat, insya Allah Akbar. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada Mbak Nabila Hani, silahkan maju. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pelajaran, Pak Guru ingin mengetahui kehadiran kalian. Ya. Pak Guru mau mengabsen dulu ya. Saya panggil nomor 1, Mas Aji Wijaya. Hadir. Mas Diki Alfiano. Hadir. Selanjutnya Mas Malik Maulana. Hadir. Mas Rizky Saputra. Hadir. Mbak Salima. Mbak Nabila Hani. Selanjutnya Mbak Berliana. Selanjutnya Mbak Nur Imamah. Ya, yang terakhir Mbak Chelsea Aluvia. Nah, terima kasih. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru ingin bertanya, masih ingatkah materi yang kita bahas di minggu kemarin? Iya. Tentang apa, anak? Tentang binatang haram. Ya. Untuk materi kali ini, lanjutannya adalah cara menghindari binatang haram. Cara menghindari binatang haram. Anak-anak, Pak Guru mau bertanya dulu. Coba, ayam yang mati karena tercekik, bolehkah kita mengkonsumsinya? Tidak. Ya? Hukumnya haram, Pak. Ya? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kasih aplaus buat Mbak Olive.
Selanjutnya, mengapa kodok itu haram untuk dikonsumsi? Oh, coba Mas Malik. Ya, karena kodok itu hidup di dua alam. Bagus, aplaus buat Mas Malik. Ya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa burung elang itu haram untuk dikonsumsi? Ya coba Mbak Salimah. Karena elang itu termasuk binatang yang berkuku tajam. Karena elang ini termasuk binatang yang berkuku tajam. Bagus buat Mbak Salimah. Ya. Tepuk tangan, kasih aplaus buat Mbak Salimah. Anak-anak masih semangat ya? Semangat? Coba tunjukkan semangat kita. Coba lirik di sini senang, di sana senang, kita rubah dengan materi kita binatang halal dan binatang haram. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Binatang halal, binatang haram, semua diatur dalam Islam. Binatang halal, binatang haram, semua diatur dalam Islam. Kalau kau ingin berkah terhindar dari murka, mari ajaran Islam dilakukan. Tubuh sehat dan berkah, terhindar dari dosa kalau ajaran Islam diamalkan. Nah, itu berkaitan dengan materi kita hari ini, ya, yaitu menghindari binatang haram. Yang mana setelah mempelajari materi ini diharapkan anak-anak setelah mengamati, membaca materi ini, anak-anak nantinya mampu menjelaskan cara menghindari mengkonsumsi binatang haram. Selanjutnya, setelah mengikuti kegiatan membaca dan mengamati sekaligus berdiskusi nanti, anak-anak mampu menyebutkan akibat-akibat dari mengkonsumsi binatang haram atau daging binatang yang diharamkan. Yang terakhir nanti setelah mengamati gambar-gambar binatang, anak-anak nantinya mampu mengelompokkan atau menggolongkan mana saja, ya, binatang-binatang yang haram, dan mampu menunjukkan cara menghindari mengkonsumsi binatang haram tersebut. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, coba kita baca dulu buku paketnya, dibuka halaman 53. Halaman 53 tentang menghindari binatang haram. Ya. Dibaca dulu halaman 53 tentang menghindari binatang haram. Nah, setelah membaca itu, nanti mari kita mengamati gambar-gambar dan teks yang ada di papan tulis atau papan proyektor. Mari kita mengamati menghindari binatang haram. Binatang haram subnya adalah pengertian binatang haram. Sudah materi minggu yang lalu. Jenis-jenis binatang haram sudah. Untuk yang sekarang adalah menghindari binatang haram, akibat mengkonsumsi binatang haram, dan hikmah
mengkonsumsi hikmah menghindari mengkonsumsi binatang haram. Pengertian binatang haram. Binatang haram adalah binatang yang tidak diperbolehkan mengkonsumsinya karena adanya nas atau dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya, jenis-jenis binatang haram. Binatang yang diharamkan karena nas dalam Al-Quran sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum wa ma dzubiha 'ala nusubi wa antas taqsimu bil azlam, yang artinya diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Selanjutnya, nah ini ada gambar-gambar contoh-contoh binatang haram. Gambar yang pertama adalah gambar anjing. Mengapa anjing itu diharamkan? Ya. Mengapa anjing itu diharamkan? Selanjutnya, binatang yang kedua adalah apa itu? Babi. Selanjutnya, gambar yang ketiga adalah gambar bangkai ayam itu ya. Selanjutnya gambar yang keempat adalah darah. Nah, ini keempat gambar ini adalah contoh-contoh binatang atau daging binatang yang diharamkan oleh nas Al-Quran sebagaimana dalil yang barusan Pak Guru baca tadi. Selanjutnya, jenis binatang yang haram lagi adalah binatang yang diharamkan menurut dalil umum. 1. Binatang buas dan bertaring sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, coba dibaca bunyi hadisnya Mas Haji. Kullu dinabin minas subai fa'akluhu haram. Coba diulangi lagi. Kullu dinabi min subai fa'akluhu haram. Ya, saya baca lagi. Kullu dhinabin minasibai fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring, maka hukum memakannya adalah haram. Selanjutnya, jenis binatang yang haram lagi adalah semua burung yang berkuku atau bercakar tajam. Sebagaimana disebut Rasulullah, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kulli dhinabin minasibai wa kulli dhinabin minal qairi. Artinya Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan jenis burung yang berkuku tajam. Itu ada gambar burung elang dan juga burung hantu. Selanjutnya, hewan yang dilarang untuk dibunuh juga haram untuk dikonsumsi. Contohnya adalah semut, terus lebah, burung bulbul dan burung suradi. Ya, burung suradi itu adalah binatang yang selain haram untuk dikonsumsi juga dilarang untuk dibunuh. Selanjutnya, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh tetapi juga diharamkan untuk dikonsumsi adalah 1. Kalajengking,
selanjutnya anjing, selanjutnya tikus, dan terakhir adalah burung apa itu? Gagak ya, burung gagak. Selanjutnya setiap binatang yang menjijikan seperti cacing, bekicot, dan kecoa itu juga haram ya. Selanjutnya binatang yang diharamkan menurut penjelasan hadis yaitu keledai ya, keledai jenisnya hampir seperti kuda. Nah, binatang yang haram selanjutnya adalah binatang yang hidup di dua alam seperti pertanyaan Pak Heru tadi. Contohnya adalah odol, terus buaya. Contoh lagi ular. Ular ya, ular termasuk binatang yang hidup di dua alam. Selanjutnya, nah, cara menghindari binatang haram yaitu A. Hindari tempat makan yang menyajikan masakan yang meragukan kehalalannya. Jadi tempat itu kita masih ragu untuk mendatangi. Nah, itulah yang harus kita hindari. Selanjutnya, pilih makanan yang terkenal kehalalannya. Nah, makanan itu memang sudah terkenal kehalalannya, misalkan ayam geprek, ya, itu memang sudah terkenal, sudah diketahui oleh banyak orang, ya. Selanjutnya, cara menghindari adalah hindari makan di tempat yang menjual masakan campur antara menjual makanan halal dan juga makanan haram. Misalkan di situ menjual bumbu gulai dan juga ayam geprek, ya. Nah, jangan makan di situ, sudah kita hindari saja. Takutnya nanti proses cara memasaknya bercampur-campur walaupun kena percikan-percikan. Jadi yang semula binatang atau daging yang kita beli itu halal bisa menjadi haram. Selanjutnya, dipastikan tempat itu rumah makan yang mendapat sertifikat MUI. Jadi Majelis Ulama Indonesia sudah membolehkan ke toko itu, membolehkan menjual sesuai barang-barang yang sudah diteliti oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan cara selanjutnya adalah kita harus memahami ajaran Islam. Kalau kita sudah memahami ajaran Islam, otomatis kita mampu menghindari mengkonsumsi makanan yang haram. Selanjutnya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, otomatis kelakuannya dan segi makannya atau membeli makanannya juga di tempat-tempat orang yang baik, ya. Selanjutnya, akibat mengkonsumsi binatang haram: A. Terjangkitnya penyakit. B. Pengaruh pada mental dan perilaku kita. Yang selanjutnya, mendorong perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya, mengajak berbuat untuk yang jelek, ya, kalau kita sering makan makanan yang haram. Selanjutnya, berdosa dan mendapat adab di neraka. Yang terakhir, ibadah dan doa kita itu nantinya akan ditolak oleh Allah, ya. Hikmah menghindari binatang haram adalah tubuh kita sehat, ya, terhindar dari penyakit, terhindar dari murka Allah, dan terhindar dari dosa. Sebagaimana lirik yang kita nyanyikan di awal untuk penyemangatan tadi, ya. Nah, itu sudah habis. PowerPoint-nya sudah habis, dan untuk lebih dalamnya kita mempelajari materi ini, Pak Guru mau bertanya. Coba pertanyaan pertama, bagaimanakah cara menghindari mengkonsumsi binatang yang haram? Selanjutnya, ibu menyimpan daging di dalam kulkas. Ketika mau dimasak, daging itu berubah rupanya, berubah kondisinya. Apakah betul kita masak lalu kita makan? Pertanyaan yang ketiga,
daging yang dijual di pasar yang penjualnya non-muslim. Bagaimanakah sikap kita sebagai pembeli kalau kita tahu di situ yang jual bukan orang Islam? Nah, soal-soal yang Pak Guru tanyakan ini silakan kalian bahas dan didiskusikan. Silakan kalian membentuk dua kelompok laki-laki dan perempuan. Saya beri waktu 10 menit untuk menjawab dari pertanyaan Pak Guru. Nanti dari kelompok itu akan mempresentasikan dari jawaban-jawaban hasil diskusi kalian, ya. Silahkan membentuk kelompok laki 1 perempuan 1. Silahkan, monggo. Nah, ini nanti hasil diskusinya dicatat di lembar kerja anaknya. Nah, ini. Nah, ini lembar kerjanya. Ini lagi. Kerja. Ya. Saya beri waktu 10 menit, silakan untuk mendiskusikan jawaban yang Pak Guru berikan tadi. Nah, dari kita mengamati gambar-gambar tadi, anak-anak tentunya mampu menjawab pertanyaan Pak Guru tadi. Silakan kelompok 1 mempresentasikan jawaban yang pertama. Coba silahkan. Cara menghindari mengkonsumsi binatang yang haram adalah dengan waspada dan hati-hati dalam memilih, membeli, dan melihat tempat dan penjual daging binatang tersebut. Iya. Dengan teliti memilih tempat atau penjual dari daging tersebut. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya. Ya. Daging yang sudah berubah bau dan rupanya, yang semula halal bisa berubah menjadi haram karena mengandung bakteri dan penyakit. Iya. Jadi daging yang disimpan ketika mau dimasak sudah berubah bau dan rupanya dan kondisinya, maka daging itu sudah menjadi haram karena mengandung bakteri dan penyakit. Nah, bagus. Dari hasil jawaban-jawaban kalian tadi, ya, saya rasa anak-anak sudah banyak yang memahami tentang materi menghindari binatang haram ini. Selanjutnya silakan anak-anak kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempatnya dulu. Nah, dari hasil diskusi tadi, hasil bertanya jawab, ya, Pak Guru mau menanyakan lagi tentang materi yang habis kita diskusikan, yaitu apa? Binatang yang diharamkan yang harus kita hindari, di antaranya 1 adalah binatang yang diharamkan di nas Al-Quran. Contohnya anjing, ya, babi, anjing, bangkai, dan darah. Selanjutnya binatang yang bercakap atau berbulu tajam. Contohnya adalah
singa, terus ya Harimau. harimau termasuk binatang yang bercakap atau berkuda. Selanjutnya binatang yang hidup di dua alam. Contohnya adalah kata, kata, lanjut ulat, ulat dan buaya, buaya. Itulah contoh-contoh binatang yang diharamkan karena hidup di dua alam. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah ya, satu, semua binatang yang diciptakan oleh Allah semuanya diperuntukkan manusia, akan tetapi tidak semuanya halal untuk dikonsumsi ya. Ada juga yang diharamkan yang ada dalil-dalilnya, baik dalil dalam Al-Quran maupun dalil secara umum. Di antaranya adalah tadi itu yang ada di dalam Al-Quran, anjing, babi, bangkai dan darah. Terus binatang yang tidak boleh dikonsumsi dan juga tidak boleh dibunuh. Contohnya semut, ya, itu termasuk itu lebah. Ya. Selanjutnya lagi binatang yang hidup di dua alam, yaitu buaya, ular, katak dan lain-lain. Selanjutnya binatang yang dianjurkan untuk dibunuh, yaitu kalajengking, anjing dan juga tikus. Ya, itu termasuk binatang yang haram. Nah, pesan Pak Guru dari sekian materi mulai awal sampai akhir ini tentang cara menghindari mengkonsumsi binatang yang haram dan juga akibat-akibatnya adalah satu, pesan, waspadalah dan telitilah sebelum kita membeli atau sebelum kita masuk ke rumah makan. Yang kedua, kita harus lebih memahami ajaran Islam agar kita mudah menghindari untuk tidak mengkonsumsi binatang yang haram. Karena apa, Pak? Akibat dari mengkonsumsi binatang yang haram adalah diantaranya satu, kita akan terjangkit penyakit. Dua, kita selalu diajak untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi perilaku kita rusak. Selanjutnya, kalau kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, kita akan masuk neraka karena kita mendapatkan murka dari Allah. Ya, jadi kalau kita makan makanan yang diharamkan oleh Allah, kita akan berdosa. Jadi bagaimana caranya, Pak? Yo, kita harus berhati-hati, waspada dan teliti. Ya, dan juga kita harus percaya diri apabila kita sudah bisa atau sudah tahu tentang hukum-hukum dari daging binatang tersebut. Ya, dari sekian binatang-binatang itu kita sudah tahu setelah kita mempelajari materi ini. Jadi kita harus bisa waspada dan teliti agar kita bisa menunjukkan ya di masyarakat, di lingkungan rumah atau sekolah apa cara menghindari untuk tidak mengkonsumsi binatang yang haram. Ya. Saya yakin dan saya rasa kalian sudah memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Ya. Jadi di rumah nanti dipelajari lagi materi yang kita bahas ini dan Pak Guru nanti akan memberikan pekerjaan rumah, soal-soal tentang menghindari binatang yang haram. Okay?
sebelum kita tutup pelajaran ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang bertujuan agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. Kepada wakil ketuanya, silahkan dipimpin berdoa. Silahkan Mas Aji maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ya. Nanti kalau kita pulang langsung menuju rumah ya, jangan kemana-mana biar orang tua itu tidak bingung ya. Selanjutnya kita akhiri materi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.